Baik, selamat pagi adik-adik. Salam sehat semua. Pagi hari ini kita lanjutkan materi apa yang ada di kontrak. Kita lanjutkan dengan uji normalitas data. Nama ujinya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Saya sepintas saja teori, nanti lebih langsung saya praktikumkan. Jadi adik-adik bisa bekerja mandiri di rumah, bagaimana bekerja dengan statistik atau aplikasi SPSS. Jadi itu merupakan uji normalitas yang paling gampang dipakai ya. Jadi kelebihannya tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara satu pengamat dan pengamat lainnya. Ya, ada yang pakai grafik itu lebih bersifat ini grafik lebih bersifat kualitatif. Jadi kalau Kolmogorov-Smirnov bersifat uji normalitas data yang bersifat kuantitatif. Jadi konsep dasarnya kita membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi baku. Jadi H0-nya berbunyi ya tidak ada perbedaan normalitas data ya kita uji dengan normalitas baku atau data berdistribusi normal ya. Itu H0-nya. Sekarang H0 yang kita uji apakah dia sama atau tidak berdistribusi normal. Jadi H0 itu bunyinya data berdistribusi normal. Ya, ini ya. Ini penting. Bila P lebih kecil dari 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal. Bila P lebih besar dari 0,05 berarti data berdistribusi normal. Ini jadi kuncinya nanti. Nanti kita praktekkan lebih jelasnya. Ya, saya lanjut saja. Nah, ini langkah-langkahnya dari pelajari. Nah, ini adalah misalnya contoh hasil outputnya ya. Ini berarti dia lebih besar dari 0,05 untuk S-score, variabel S-score berarti dia berdistribusi normal ya. Kemudian HDL juga lebih besar 0,5 dia berdistribusi normal. Baik, saya kira itu. Nah, saya lanjutkan pada uji T ya. Uji T sampel bebas ya. Silahkan adik-adik baca dulu teorinya ya, nanti kita lebih jelas di praktikumnya karena kita kasih pilot ya. Jadi uji T sampel bebas itu intinya membandingkan rata-rata dua kelompok. Nah, persyaratannya harus ada data berdistribusi normal. Jadi sebelum kita lakukan uji T sampel bebas, kita harus lakukan uji normalitas data. Nah, data bersifat kuantitatif ya. Kemudian, nah, apakah bisa? Kalau tidak kuantitatif bisa, tetapi dia nanti arahnya ke uji non parametrik. Baik, saya lanjut. Ya, ini uji T sampel bebas itu ada dua rumus. Rumus pertama adalah bila varian sama pakai rumus A, bila varian tidak sama pakai rumus B ya. Ini contohnya ya. Uji varian dulu ya. Ini rumus bila variannya sama ya. Ini bila variannya sama. Kemudian apabila variannya tidak sama ya, tahu 1 dengan tahu 2, varian 1 tidak sama dengan varian 2, rumusnya seperti ini untuk hitung T. Nanti saya jelaskan di output SPSS, dia langsung otomatis keduanya dikeluarkan, tinggal kita membaca apakah variannya sama atau tidak sama. Yang jelas diawali dengan uji varian dulu, baru uji T langkah-langkahnya. Jadi adik-adik baca uji varian dulu, baru uji T ya. Kita membandingkan dua kelompok. Nanti kalau lebih ya lain lagi analisis state-nya namanya ANOVA. Baik, saya kira itu teorinya saya sepintas saja. Kemudian uji T berpasangan ya. Uji T berpasangan sama dia membandingkan atau menguji rata-rata, tetapi di sini kalau dia berpasangan adalah sebelum dan sesudah. Jadi tetap uji normalitas data kuantitatif ya, 2 kali pengamatan sebelum dan sesudah
Ya, contohnya misalnya pengetahuan sebelum dan setelah latihan, berat badan sebelum dan setelah puasa, itu contoh-contoh untuk sampel berpuasa. Nah, ini contohnya saya bilang tadi, ini rumusnya, ya, nah ini rumusnya secara manualnya, ini nanti kita langsung ke praktikumnya. Oke, manualnya. Silakan adik nih. Kemudian kita lanjut pada bagaimana kita menguji normalitas data. Nah, silakan adik-adik buka aplikasi SPSS-nya, kemudian buka file data independen. Saya contohkan uji independen t-test. Ya. Jadi uji independen t-test adalah uji membandingkan rata dua kelompok. Yang saya bandingkan di sini adalah ada variabel 2, variabel tinggi badan, ya, dan variabel kelompok. Jadi kelompok itu adalah misalnya tingkat 1 dan tingkat 2. Ya, ini value-nya, adik-adik sudah bisa. Kita ingin membandingkan apakah tinggi badan, ya, mahasiswa tingkat 1 dengan tingkat 2 berbeda atau tidak. Nah, saya ingatkan tadi bahwa H0-nya berarti kemarin hipotesis sudah adik-adik pelajari, H0 selalu diawali karena kata tidak ada. Berarti tidak ada perbedaan tinggi badan antara mahasiswa tingkat 1 dengan tingkat 2. Itu yang kita akan uji H0-nya. Baik, kita lanjutkan pada analyze, kemudian compare mean, kemudian. Nah, sebelum adik-adik melakukan uji independen, sebaiknya dilakukan uji normalitas data. Ya. Explore, sudah, kita lakukan uji normalitas data dulu. Ya, kelompok kita masukkan ke faktor list, tinggi badan kita masukkan ke dependent list. Statistik kita masukkan plot, ya, kita klik normalitas plot, ya, kita klik continue, kita klik OK, ya, kita lihat outputnya, kita lihat tes normality. Nah, di tes normality tinggi badan mahasiswa tingkat 1 kalau menurut Minopnya 0,200, berarti signya lebih besar dari 0,05, berarti H0 diterima. Nah, masih ingat tadi bunyi H0 adalah selalu diawali dengan kata tidak ada. Berarti tidak ada perbedaan normalitas data dengan normalitas baku atau data berdistribusi normal. Begitu juga tinggi badan tingkat 2, signya adalah 0,200. Berarti data lebih besar dari 0,05, simpulannya H0 diterima, data berdistribusi normal. Selain Cronus Minot, Shapiro-Wilk juga bisa untuk menguji normalitas.